Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita berjumpa dengan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan kita dengan Al-Quran. Allah bahagiakan kita dengan ketaatan-ketaatan. Semoga Allah istiqamahkan kita semuanya sampai mendapatkan kesempatan berjumpa yang indah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah, dan akan menempati surganya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita sampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Quran diturunkan kepadanya, dan juga kepada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan kita bersyukur hari ini jauh 14 abad yang silam dari Al-Quran diturunkan. Dengan jarak yang jauh Makkah, Madinah, namun kita di Indonesia bisa juga mempelajari, menghafal, insya Allah memahami dan mengamalkan Al-Quran. Salawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia spesial Malam Nuzulul Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lihat wajah-wajahnya ahli Al-Quran semua ini. Model-modelnya ini sekali duduk 3 juz habis. Masya Allah, benar Bu ya. Juz apa itu? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada manusia pilihan Khatamal Anbiya wal Mursalin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa itu terjadinya di bulan Ramadan, bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Artinya adalah malam itu disebut dengan Nuzulul Quran. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ulumil Quran menjelaskan demikian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Beliau berkhalwat, beliau tinggalkan masyarakatnya pada waktu itu. Fokus untuk apa? Meraih kebaikan, meraih petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril alaihi salam datang, kemudian menyampaikan, memeluk beliau seraya membisikkan ke telinganya, Iqra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. 3 kali dipeluk, 3 kali dibisikkan, kemudian malaikat Jibril menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah juga para santri Al-Dzikra hadir. Insya Allah santri generasi penghafal Al-Quran, penjaga ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah generasi zikir yang insya Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada yang bertanya, kan Iqra itu maknanya perintah, bacalah. Sementara tidak disebutkan apa yang dibaca.
Dalam bahasa Arab dihilangkan maf'ulnya. Maka dalam satu kaidah disebutkan hadful maf'ul yufidul umum. Tidak disebutkan dihilangkan maf'ulnya untuk apa? Yufidul umum, menunjukkan luas. Luas, mendalam. Tidak disebutkan objek apa yang dibaca, menunjukkan harus membuka cakrawala, membuka pandangan mata, membuka wawasan secara luas dan mendalam. Bukan hanya tekstual apa yang tertulis, tapi juga peristiwa, makna-makna dalam kehidupan, fenomena alam dan sebagainya. Itulah yang dibaca. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan bisa menjadi sumber jalan pencerahan untuk kita. Namun Albert Einstein juga sudah mengingatkan, jika pengetahuan itu disebut ilmu, ingat, ilmu tanpa agama menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan rapuh. Maka Iqra ini ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan kemajuan peradaban. Islam bukan dengan kekerasan. Islam bukan dengan kekuasaan, tapi Islam mengedepankan pengetahuan. Tapi jangan lupa, pengetahuan yang didasari dengan keikhlasan, pengetahuan yang didasari dengan keimanan, bukan yang membabi buta. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari awal surah Iqra, surah Al-Alaq, ayat-ayat pertama ini diturunkan menunjukkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah membuka cakrawala pengetahuan kita dan wawasan kita dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buat kita semuanya terus tidak berhenti belajar. Dari mana? Paling tidak jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Jika memungkinkan hafalkan Al-Quran. Berjuang, bersungguh-sungguh. Para santri, anak-anakku, siapapun kita, insya Allah bisa. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan jalan itu. Kalau Nabi benar-benar tidak bisa membaca, lalu bagaimana 30 juz yang sekarang sampai kepada kita? Iqra bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Ini artinya apa? Selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada semangat, selama masih mau berjuang, mau bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan kesempatan dan peluang untuk memahami seluas-luasnya. Dan ingat, isyarat-isyarat dalam Al-Quran membuka cakrawala pengetahuan dan membangun peradaban yang maju. Contoh, Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya Ustadz, dalam Al-Quran tidak ada yang hoax kan? Betul. Semuanya benar, semuanya nyata. Di mana? Contoh Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Lihat hari ini pesawat terbang bisa menembus segala penjuru. Ilmu pengetahuan juga canggih. Lihat ketika Allah sudah berfirman, Allah menceritakan tentang Fir'aun. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ini informasi dari Allah. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam, ditenggelamkan ke lautan. Lalu ternyata Fir'aun itu ya, yang banyak kemudian dikumpulkan, ternyata ada satu Fir'aun. Satu Fir'aun yang ini jasadnya masih terjaga. Ilmuwan di tahun 70-an, Maurice Bucaille baru meneliti kenapa jasad ini berbeda dengan Fir'aun yang lain.
Ternyata digali, dipelajari ilmu pengetahuan, baru menyaksikan benarlah sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah sudah menyatakan sejak masa itu, kami selamatkan jasadmu Fir'aun, falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Diselamatkan jasadnya Fir'aun untuk apa? Menjadi pembelajaran buat orang-orang setelahnya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Fir'aun merasa dengan kebesarannya seolah dia menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akhirnya apa? Yang sombong itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan kita semua punya semangat terus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita semua di malam nuzulul Quran ini benar-benar ditakdirkan oleh Allah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Abuya, guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Fadil, Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, atas tausiahnya tadi yang diberikan kepada kita. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jamaah dimanapun Anda berada, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Khan. Untuk itu tetap di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, spesial malam nuzulul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك. إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wa ba'du, hadratul muhtaramin, segenap jamaah Cahaya Hati Cahaya Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dari surah Ad-Dukhan, dan ini merupakan salah satu tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan menjadikan pahala bagi qori yang membaca dan juga bagi kita yang mendengarkannya. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita bahas satu persatu ayat demi ayat dari surah yang dibacakan tadi. Sebagaimana di awal surah disebutkan Hamim. Para ulama menjelaskan Hamim adalah termasuk harful muqatta'ah. Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan huruful muqatta'ah sirrun min asraril Qur'an ista'sarallahu bi ilmih. Kata Imam Qurtubi, huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran yang berada pada setiap awal surah itu merupakan rahasia daripada rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Dan maknanya hanya dikhususkan pengetahuannya bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini menandakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab biasa, tetapi Al-Quran memiliki makna yang sangat dalam dan luas yang tidak bisa dijangkau oleh semua akal manusia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, amantu billah wa mimma ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran, ala muradillah, sesuai dengan maksud yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'an. Maka dari perkataan Imam Syafi'i ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya adab itu lebih utama ketika kita menjaga adab daripada Al-Qur'an yang kita baca di dalam setiap huruf muqatta'ah tersebut, dan kita hanya pasrahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Lalu kemudian di ayat yang kedua disebutkan bahwasanya wal kitabil mubin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kitab yang jelas. Dan yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Qur'an. Kenapa di dalam Al-Qur'an disebutkan wal kitabil mubin? Al-Qur'an dikatakan al-mubin, yang jelas. Karena Al-Qur'an menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan, sehingga Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi jalan kehidupan kita. Sebagaimana di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man ja'alal Quran amamahu godahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahri godahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai jalan untuk menuju kepada kebaikan dan ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, maka ketahuilah Al-Quran itu akan menuntun dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa orang yang dia tidak membaca Al-Quran, tidak mau memahami maknanya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, tetapi Al-Quran dia letakkan di belakang punggungnya, maka Al-Quran itu akan menyeret dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menjadi jalan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Lihat kalimatnya, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang paling lurus. Jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, di dalam satu hadis lain Nabi pernah mengatakan, siapa orang yang membaca Al-Quran, lalu kemudian dia memahami di dalam Al-Quran ada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadikan hal itu halal bagi dirinya. Dan dia memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menjaga dirinya dan keluarganya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran,
maka Al-Quran itu akan menuntun dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat fi asyrati min ahlihi wa fi riwayatin fi sab'ina min ahlihi. Allah izinkan orang itu untuk memberi syafaat pertolongan di hari kiamat kepada 10 orang dari keluarganya, atau dalam riwayat lain 70 orang yang dia kendaki. Maka dari ayat ini Al-Quran adalah pedoman, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah jalan yang paling lurus yang harus kita tapaki. Lihat ayat yang berikutnya, di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir mereka mengatakan bahwa yang dimaksud malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malam turunnya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam ayat yang masyhur yang sering kita pahami dan kita baca, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda, beliau menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 kali. Pertama, Allah turunkan dari Lauhil Mahfud menuju langit dunia secara keseluruhan sekaligus. Dan itu diturunkan menurut kesepakatan ulama di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sesuai dengan yang didapat atau dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari langit dunia secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masa dan zaman pada waktu itu kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dan diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini diturunkan di malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Oleh sebab itu Allah katakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya kata Nabi Muhammad, Rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahra ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini perbanyak kita baca Al-Quran. Di dalam kitab tarikh disebutkan, di antaranya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, itu disebutkan bahwasanya Al-Imamun Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau itu kalau di luar bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya 1 kali hatam Al-Quran. Jadi 1 bulan beliau menghatamkan 30 kali hatam Al-Quran. Tetapi kalau datang bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i menjadikan bacaan Qurannya 2 kali lipat. 1 bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali hatam Al-Quran. Berarti setiap hari 2 kali hatam, 1 kali hatam di waktu siang, 1 kali hatam di waktu malam. Ini adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lihat Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kalau di bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 120 kali hatam. Berarti setiap harinya beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 4 kali hatam. 2 kali hatam di waktu siang, 2 kali hatam di waktu malam. Bahkan semasa hidupnya, di dalam rumah beliau yang beliau wafat pada saat itu, di tempat yang beliau istiqomah membaca Al-Quran, Al-Imam Abu Hanifah sudah menghatamkan Al-Quran di tempat tersebut sebanyak 70.000 kali hatam Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah kita sudah membaca Al-Quran? Siapa besti kita saat ini? HP apa Al-Quran? HP apa Al-Quran? Bu, Pak, HP ya? HP. Kalau kata orang Betawi, Ustadz Kafi, Iya. kue bolu rasanya pandan. Cakep. Belinya di jalan kebagusan. Cakep. Daripada scroll HP pas Ramadan, Cakep. mendingan nyok kita tadarusan. Amin. Baca Al-Quran. Kalau kita naik ke zamannya para sahabat
para sahabat seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau itu di dalam sholat malamnya 2 rakaat beliau menghatamkan 1 kali hatam Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Minimal kalau bisa 1 bulan Ramadan jangan sampai nggak hatam 1 kali saja, minimal hatamin 1 kali hatam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ahli Quran dan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, spesial malam Nuzulul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati, Cahaya Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan tausiah agama dari guru-guru kita yang menyejukkan hati. Dan izinkan saya berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Dan alhamdulillah kali ini sudah ada yang beruntung. Mari Ibu silahkan maju ke depan. Izin Ibu, namanya siapa? Saya Ibu Fitri dari Cibinong. Ibu, saya mau kasih 1 pertanyaan. Kalau Ibu bisa jawab dan beruntung, Ibu mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi ingat dipotong pajak ya Bu. Pertanyaannya, apa tema Cahaya Hati, Cahaya Indonesia pada hari ini? Spesial malam Nuzulul Quran. Alhamdulillah, jawaban Ibu betul. Dan alhamdulillah Ibu dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi ingat dipotong pajak ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, saya mau tanya nih, parcel yang di depan Ibu ini cakep gak Bu? Cakep. Cakep ya? Ya. Nah kebetulan selama bulan Ramadan, Kopi Luwak berbagi-bagi emas dengan cara membuat parcel seperti ini. Kemudian foto, lalu kemudian divideoin dan jangan lupa di-upload ke IG dan di tag @kopiluwak_official. Dan jangan lupa Bu, gunakan hashtag emas Ramadan Kopi Luwak. Ya. Nah insya Allah raih kesempatan mendapatkan hadiah emas dan buruan ikutin. Ibu ajak teman-temannya di rumah dan juga keluarga yang lain siapa tahu bisa dapat emas. Ya Bu. Baiklah pemirsa, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, spesial malam Nuzulul Quran. Masya Allah, tabarakallah pemirsa. Baik, yang pertama ada calon da'i muda, yaitu adalah Muhammad Harfin atau panggilannya Kecap. Ya, silakan untuk calon da'i kita, ya tausiah dengan tema kemuliaan dan keberkahan Lailatul Qadar sebagai malam turunnya Al-Quran dengan surah Al-Qadar ayat 1. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin pecinta dakwah Islamiyah. Di tengah kehidupan manusia yang penuh dengan kesombongan, betul? Di tengah kehidupan manusia yang penuh dengan keangkuhan, saat itu yang kaya menjadi raja, yang miskin menderita, betul? Yang gagah membahana, yang lemah dinista. Itulah zaman jahiliyah. Saat itu wanita tidak berdaya, berlinang air matanya. Kata ibu-ibu zaman sekarang, wanita hidup tanpa gelora-gelora asmara cinta. Allah tidak tega melihat hambanya. Allah utus kekasih yang paling mulia. Siapa beliau?
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan cahaya Al-Quran kepada kita untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita. Sebab apa? Manusia hidup tanpa cahaya pasti gelap. Tapi bukan saya po ya. Iya, manusia itu harus perlu cahaya. Apa cahayanya? Yaitu Al-Quran. Apalagi nih kita malam memperingati malam nuzulul Al-Quran. Allah bilang dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh agung. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, malam Lailatul Qadar adalah malam penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Seketika itu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, ada yang bilang sekaligus, ada juga yang bilang secara bertahap, seperistiwa-peristiwa. Bisa kita sebut 23 tahun, bisa kita sebut 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, banyak. Tapi yang jadi pertanyaannya buat kita nih Bang, Po, ya kita baca Quran kagak? Jangan sampai nih kita malam kumpul, malam nuzulul Quran, tapi kita kagak baca Quran. Berarti kita cintanya palsu. Ngomong doang cinta Quran, tapi tidak menanamkan di dalam hati Al-Quran. Sebab nanti kita mati di alam kubur, itu tidak ada cahaya listrik, Po. Betul kagak, Po? Iya, yang menemani kita apa? Cahaya Al-Quran. Makanya Al-Qurannya syukur nikmat Allah, alhamdulillah. Ayo coba kita baca bareng-bareng. Ayat pertama aja Po ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzal. Pokoknya kita ingat ini malam, jadiin saksi, mudah-mudahan kumpulnya di sini kita dalam memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan di akhirat kita juga berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi kita sama-sama telah mendengarkan tausiah dari Muhammad Harfin atau panggilannya Kecap. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan tausiah dari Sultan asal dari Sarolangun, Jambi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Agil bacain dulu ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Bu, Allah Maha mengetahui, betul? Pak, sepakat ya, Allah Maha mengetahui ya. Tapi kenapa Allah malah nanya ke kita? Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Ternyata Imam Fakhruddin Ar-Razi bilang, Allah bertanya pengen ngasih tahu nih, kalau malam itu malam yang besar, malam yang agung, malam yang mulia. Nah, apa sih malam apa yang Allah maksud? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kira-kira ada berapa tahun, Dek? Berapa tahun? 83 tahun 4 bulan, betul. Oke, Agil kasih 3 utamaan dari 1000 bulan ini, dari malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu malam terbaik sepanjang malam. Jadi kalau dari 1 tahun, malam Lailatul Qadar ini paling terbaik, Pak. Yang kedua adalah ini cara kita nge-cheat ya. Kalau bahasa password kita tuh nge-cheat. Coba Agil tanya, Dek, Nabi Muhammad wafat umur berapa? 63 tahun. Ibu-ibu umur berapa, Bu? Kalau umur kita sama Nabi kira-kira berapa tahun lagi, Bu? Oh, nggak tahu. Kalau umur kita katakanlah 63 tahun,
1000 bulan itu 83 tahun. Maka kalau kita sholat tahajud di malam Lailatul Qadar sama seperti kita sholat tahajud 1000 bulan. Masya Allah. Terus yang ketiga, Nabi Muhammad sudah menganjurkan di 10 malam terakhir Nabi Muhammad mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sabuknya kalau bahasa kita ya. Sabuknya kita kencangkan. Supaya apa? Jauh dari kamar. Supaya apa? Jauh dari, mohon maaf, pasangan. Supaya apa? Bisa lebih dekat dengan Allah. Bisa Pak ya 10 malam terakhir kita dekat masjid Pak ya? Bisa. Tapi Agil mau kasih tahu sesuatu. Kayaknya Agil bisa lebih lama di masjid ketimbang Bapak Ibu. Jadi Ustaz, kayaknya Agil bisa lebih lama di masjid ketimbang Bapak Ibu. Karena apa? Karena Agil belum nikah. Gak ada yang nyariin 10 malam terakhir, Masya Allah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Sultan yang tadi memberikan tausiahnya berkaitan dengan surah Al-Qadar ayat 2 sampai 3. Baik, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan tausiah dari Fadli asal Bone, Sulawesi Selatan yang akan melanjutkan surah Al-Qadar ayat 4 dan 5. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar membeli mangga. Cakep. Tidak lupa membeli kurma. Cakep. Perkenalkan saya Fadli, seorang dai muda akan tampil dengan mempesona. Yes. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Sebagaimana kita ketahui bersama para hadirin bahwasanya malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang mulia. Saking mulianya malam Lailatul Qadar itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari pembahasan dari Ustaz Agil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwasanya pada malam itu para malaikat dan juga ar-ruh. Apa yang dimaksud dalam ar-ruh ini? Ar-ruh itu para ulama menafsirkan bahwasanya malaikat Jibril. Tahu malaikat Jibril? Tahu Bu? Kenal? Wes kalau kenal sama malaikat Jibril mantap Bu. Para malaikat dan malaikat Jibril itu turun ke muka bumi ini, izin kepada Allah untuk meluruskan urusan Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan umat Nabi Muhammad yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Di dalam tafsir Imam Ali As-Sabuni Safwatut Tafasir menjelaskan bahwasanya pada malam itu seluruh malaikat dan juga malaikat Jibril turun ke muka bumi. Untuk apa? Untuk membawa satu pesan, membawa catatan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan untuk manusia, yang untuk malam Lailatul Qadar dan untuk tahun kedepannya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar itu? Ada yang tahu? Jawabannya simple. Kalau Allah Subhanahu wa taala semisal menargetkan malam Lailatul Qadar itu malam ke-21, pasti kita berbondong-bondong, malam ke-21 kita harus iktikaf 24 jam di masjid. Betul? Namun secara fakta dan realita zaman sekarang Pak Bu, izin. Anak zaman sekarang itu lebih semangat memburu takjil daripada memburu malam Lailatul Qadar. Betul? Para cewek-cewek, izin. Dia tuh lebih semangat mencek outfit barang untuk Idul Fitri nanti daripada memburu malam Lailatul Qadar. Betul? Izin juga untuk para ibu-ibu lebih semangat nyibuk untuk mempersiapkan kue Idul Fitri daripada memburu malam Lailatul Qadar. Betul? Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan kita kisi-kisi bahwasanya jikalau kalian ingin mengerjakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, cari pada malam 10 terakhir pada malam ganjil. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Demikian yang sempat saya sampaikan. Wallahu yahdi ila daris salam.
Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Fadli yang telah bertausiah tadi di depan kita semua. Maklum ya Bapak Ibu, karena ini dai dan daiyah muda kita, ini semuanya masih ayyimun. Apa itu? Jomblo dan jomblowati. Ya Masya Allah. Baik, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan tausiah dari 2Z. Ya, ini Masya Allah menarik, ya, kembar ya Bapak Ibu sekalian, yaitu Zahrani dan Zakia, ya, atau disingkat dengan 2Z, dari Kampar Riau, dengan tema Ramadan sebagai bulan Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 185. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyam ala kulli muslimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Akang, Teteh, jamaah rahimakumullah, semuanya sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada yang tahu kenapa bulan Ramadan itu diadakan setiap tahun? Karena jika kita merasa ibadah kita kurang maksimal di tahun lalu, maka Allah beri kesempatan kepada kita di tahun ini untuk memperbaiki diri dan meraih derajat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi Ramadan bukan sekedar bulan lapar dan ujian, tetapi bulan diturunnya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, menurut ulama tafsir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang wafat pada tahun 1436 Hijriah, dalam tafsirnya Taisiru Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, jilid 1 halaman 87, menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah waktu diturunnya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban puasa dengan prinsip kemudahan dan keringanan bagi umat. Contohnya di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, bagi orang yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, Allah berikan keringanan. Tidak berpuasa bukan berarti kita meninggalkan kewajiban, namun diganti di hari lain sebagai bentuk kemudahan. Maka Ramadan adalah bulan Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, bulan petunjuk bagi seluruh insan. Semoga kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Bu, mirip ya Bu ya. Ya Masya Allah, bisa kompak, ini luar biasa. Oleh karena itu kita ucapkan terima kasih banyak kepada para grand finalis Cahaya Muda Indonesia atas tausiah yang diberikan. Mudah-mudahan bisa menjadi cahaya nanti di masyarakat, memberikan sesuatu hal yang manfaat. Amin ya rabbal alamin.
Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, spesial malam Nuzulul Quran. Jika dunia terasa gelap, ingatlah ada cahaya yang turun di malam ini. Cahaya yang tak akan pernah padam bagi mereka yang menjadikannya pedoman hidup, yaitu adalah cahaya Al-Quran. Masih bersama kami di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, spesial malam Nuzulul Quran. Saat ini kita masih bersama dengan guru-guru kita yang Allah muliakan. Dan kita akan memberikan kesempatan kepada 2 jamaah di sini yang ingin bertanya, yang nantinya akan dijawab oleh masing-masing guru kita. Baik jamaah, ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Oh Masya Allah, baik, silahkan yang di ujung dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nasya dari Pondok Pesantren Azikra Gunung Sindur. Pertanyaan saya, amalan apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam Nuzulul Quran? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik guru, izin ditampung dulu pertanyaannya. Baik, kemudian ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari laki-lakinya, silahkan. Waduh, Masya Allah udah banyak banget. Ya silakan nih dari santriwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalil dari Pondok Pesantren Azikra Gunung Sindur. Izin bertanya Ustaz, apakah membaca Quran menggunakan HP sama pahalanya membaca Quran dengan secara langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sudah ada 2 pertanyaan. Baik, mohon izin kepada Guru Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, kita mohonkan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, dan yang kedua Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Khan, kepada beliau falyatafaddal ma'jur. Izin Guru, Ustaz. Ini pertanyaannya menarik ya. Amalan apa yang kita lakukan pada malam Nuzulul Quran? Jika malam itu yang dimaksud adalah Lailatul Qadar, perbanyak amal soleh apa saja. Ingat, malam itu bukan hanya ujungnya. Kadang kita menganggap malam itu sepertiga malam terakhir, kan sepertiga saja. Malam dari kapan? Mulai maghrib itu disebut malam. Maka mulai dari maghrib, hidupkan malam-malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, mulailah berbagi berbuka puasa untuk takjil iftar, misalnya insya Allah menjadi kebaikan, mendapat pahala puasa orang yang kita berikan takjil iftar itu. Kemudian sholat fardu berjamaah, jangan lupa dengan sholat sunnahnya, rawatib, qobliyah, ba'diyah, atau sunnah-sunnah yang lain, misalnya tahajudnya, kemudian tasbihnya, kemudian hajatnya, kemudian taubatnya, sholat sunnah hidupkan pada malam itu. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak mintalah al-afu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa al-afu? Bedanya dengan magfirah. Magfirah, orang punya kesalahan, ada catatan, diberi ampun oleh Allah dengan magfirahnya, diampuni, catatannya ditutup, di tip X. Tapi al-afu, catatannya dihapus sama sekali. Maka minta kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Berdoa bukan hanya untuk diri, berdoa untuk keluarga, berbuat doa untuk Indonesia, berdoa untuk kedamaian dunia. Doa, malam mustajab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa tilawah Al-Quran. Jelas, karena malam itu adalah nuzulul Quran, malam nuzulul Quran, malam Allah turunkan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Baca sebanyak-banyaknya, berusaha dengan kesungguhan. Apakah dengan berusaha memahaminya, merenunginya, mentadaburinya, atau bikin kajian Al-Quran. Pokoknya segala amal soleh lakukan pada malam itu, insya Allah magfirah didapatkan,
rahmat diturunkan, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jangan keluyuran. Iktikaf di masjid jauh lebih baik ya, dan jangan sia-siakan waktu pada malam itu maksimal. Mulai maghrib sampai fajar berusaha. Mudah-mudahan kehadiran malaikat menyemangati kita semuanya. Hatta matla'il fajr, sampai dengan waktu fajar. Masya Allah, jawaban yang luar biasa tadi dari guru kita ya. Ini menjelaskan dan juga menerangkan kepada kita bahwasanya malam itu bukan hanya sepertiga malam. Ternyata malam itu mulai dari tenggelamnya fajar itu juga bisa disebut dengan malam. Baik, untuk yang kedua, Al-Mukarram wal Muhtaram, kepada Ustadz Ahmad Khan dipersilahkan. Bismillah. Pertanyaan yang kedua tadi disebutkan bahwasanya mana yang lebih utama antara membaca Al-Quran, melihat langsung kepada Al-Quran atau melalui handphone. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, dijelaskan bahwasanya membaca Al-Quran, melihat langsung kepada mushaf Al-Quran, atau melalui hafalan, atau melalui handphone, kesemuanya merupakan ibadah yang bernilai pahala. Hanya saja yang membedakan tergantung kondisi kadar kekhusyuan. Mana yang lebih khusyuk? Apakah seseorang ketika memegang Al-Quran itu dia lebih khusyuk daripada memegang mushaf yang ada di handphone? Maka tentu jelas ketika dia memegang Al-Quran lebih khusyuk, itu lebih afdal. Atau seandainya ada orang yang membaca Al-Quran, memegang langsung kepada Al-Quran atau membacanya melalui hafalan, maka lebih utama, kata Imam Nawawi, kalau sekiranya dengan hafalan dia membaca Al-Quran tanpa memegang Al-Quran dan melihat Al-Quran langsung, itu lebih khusyuk daripada dia memegang Al-Quran dan membacanya, maka melalui hafalan dia membaca lebih utama dan lebih afdal. Maka di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita membaca Al-Quran melalui mushaf langsung, ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang memiliki nilai pahala lebih besar daripada melalui handphone. Kenapa? Karena kata ulama, di dalam kita membaca Al-Quran yang melihat langsung kepada mushaf Al-Quran itu memiliki pahala yang besar karena kita langsung melihat kepada fisiknya Al-Quran. Sebagaimana di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kata beliau, an-nadharu ila khamsatin minal ibadah. Ada 5 hal yang kalau kita memandang kepadanya diganjar pahala ibadah. Yang pertama, an-nadharu ilal walidain, melihat kepada wajah orang tua. Hadirin sekalian, kalau kita memandang wajah orang tua dengan pandangan rahmat, kasih sayang, penuh rasa cinta, dengan pandangan yang penuh dengan rasa kasihan, maka itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua, wa nadharu ilal ulama, memandang kepada wajah ulama. Ketika kita melihat wajahnya para guru, para mualim, para ulama, para orang soleh, maka memandang wajah mereka itu diganjar pahala ibadah dan juga menghapuskan dosa. Yang ketiga, wa nadharu ilal Ka'bah al-musyarrafah, memandang kepada Ka'bah al-musyarrafah, maka memandangnya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap harinya 120 rahmat. 60 rahmat Allah berikan kepada orang yang mereka itu melaksanakan tawaf di seputaran Ka'bah. 40 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan 20 rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hanya langsung memandang Ka'bah. Makanya memandangnya juga mendapatkan pahala dan menghapuskan dosa. Yang keempat adalah an-nadhar ila malakutillah, memandang kepada ciptaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat alam terbuka, melihat gunung, kalau kita tafakur, bersyukur dan kita melihat itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat langit. Ketika kita keluar rumah, kita nggak pernah tuh yang namanya kabur masuk ke dalam rumah. Ketika ditanya di rumah, kenapa masuk ke rumah? Takut ketiban langit. Pernah gak? Nggak pernah. Kenapa? Karena langit itu Allah ciptakan berlapis-lapis bighairi amadin tarawnaha. Berlapis-lapis tapi nggak ada tiangnya.
Kita nggak pernah tuh ngelihat ada tiangnya langit. Tapi dengan kita memandang segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di situ bernilai pahala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata Nabi, wa nadharu ilal mushaf awil Quran, memandang kepada Al-Quran maka diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bernilai ibadah. Makanya lebih utama langsung kita membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, melihat kepada mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena satu, kita melihat kepada fisiknya Al-Quran. Kedua juga di situ ada usaha kita untuk selalu senantiasa dawam wudu ketika kita memegang Al-Quran. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak disentuh kecuali oleh orang yang suci daripada hadas. Tetapi kata Imam Nawawi, seandainya para santri nih ketika baca Al-Quran lalu kemudian dia baca dengan hafalan, lebih khusyuk ketika hafalan. Maka kata Imam Nawawi, bagi dia lebih dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan hafalannya daripada langsung melihat kepada mushaf Al-Quran, karena kehusyuannya lebih besar. Ya, luar biasa. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW, ya, seperti para sahabat terdahulu itu, kalau mereka membaca ayat rahmat dan membaca ayat azab, ketika di ayat rahmat mereka gembira tersenyum, ketika di ayat azab mereka menangis meneteskan air mata. Bahkan ada di antara para sahabat yang ketika ada satu orang membaca ayat Quran surah Athur, inna adzaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar ada orang yang baca ayat itu, dia langsung menangis sekejar-kejarnya, menjerit dengan keras, lalu setelah itu beliau pingsan dan sakit beberapa hari kemudian. Itulah keadaannya orang-orang soleh ketika mendengarkan Al-Quran. Nah, makanya kalau dibaca dengan hafalan itu lebih khusyuk, maka dengan hafalan lebih bagus. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau kita melihat smartphone atau handphone yang di dalamnya ada Al-Quran? Kalau kita baca dari handphone atau smartphone yang di dalamnya ada Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala, tetapi tidak sama pahalanya dengan langsung memegang kepada mushaf Al-Quran. Tetapi semuanya bernilai pahala. Jadi yang lewat hafalan bagus. Yang baca Al-Quran langsung melihat mushaf Al-Quran bagus. Yang baca Al-Quran lewat HP smartphone-nya juga bagus. Yang kagak bagus, yang komentar doang. Orang lagi baca Quran, dikomentarin mulu, tapi dia kagak baca-baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu pemirsa. Jawaban dari guru-guru kita. Emang betul ya, kadang-kadang ya orang itu sering komentar aja tapi nggak baca-baca Al-Quran. Bahkan banyak yang begitu disodorkan Al-Quran, Masya Allah, sebelum baca dia udah nangis. Ya ternyata dia nggak bisa baca ya. Nambahin Ustaz Kafi. Iya, bagaimana? Cuman yang jadi masalah kadang-kadang Ya. kalau kita baca Quran lewat HP, yang jadi masalah godaannya ketika kita baca tiba-tiba muncul iklan di aplikasi. Nah itu dia, betul. Ah, ini yang bahaya. Betul. Akhirnya nggak jadi baca Quran, jadi buka yang lain. Betul, ya memang ini yang jadi problem ya buat anak-anak zaman sekarang, apalagi kita ya. Setiap kita pasti punya yang namanya handphone. Begitu baca Al-Quran di handphone tiba-tiba muncul notifikasi, ting bunyi, jadi nggak khusyuk kita bacanya. Oleh karena itu tadi guru kita bilang lebih afdol, lebih bagus bacanya dengan mushaf agar lebih khusyuk. Masya Allah, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ilmu buat kita, cahaya buat kita, bahwa dimanapun kita berada tetap di hati kita ada Al-Quran. Masya Allah. Baik pemirsa, setelah ini kita akan zikir bersama guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, spesial Malam Nuzulul Quran. Waktu kian singkat, keberkahan kian merapat. Segerakanlah bertaubat sebelum nuzulul Quran lewat tanpa manfaat. Kembali lagi di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, spesial Malam Nuzulul Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa sebentar lagi kita harus berpisah. Namun apa yang kita lakukan dan syiarkan pada malam ini semoga menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala,
penguat persaudaraan, penenang hati kita, serta penambah keimanan dan keikhlasan kita dalam berbuat kebaikan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kita yang sudah memberikan tausiahnya pada malam hari ini, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, dan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Khan, serta teman-teman para grand finalis Cahaya Muda Indonesia. Tak lupa juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Saya Abdul Kafi pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada khilaf. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup acara ini, mari kita sempurnakan rangkaian dengan zikir dan doa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Kepada guru kami dipersilahkan. Pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia dimanapun berada, anak-anakku, para santri, ikhwatal iman, hadirkan hati, angkat kedua tangan kita, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah karuniakan. Yakin di bulan Ramadan yang mulia ini, pada nuzulul Quran ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan-Mu. Engkau tatap kami, Engkau perhatikan kami, Engkau dengar kami. Ya Allah, ampunilah kami yang menyia-nyiakan waktu yang Kau karuniakan. Ya Allah, ampunilah kami yang menggunakan nikmat-Mu maksiat kepadamu. Ya Allah, ampuni sekujur tubuh ini yang telah bermaksiat. Mata menatap yang Kau haramkan, telinga mendengar sia-sia, lisan yang berdosa, yang khianat, yang bergibah, tangan menyentuh, mengambil yang bukan hak, kemaluan yang berzina, hati yang diliputi iri, dengki, ria, ujub, sum'ah, takabur. Ya Allah, ampuni kami yang belum sempurna melaksanakan saum, salat. Ampuni kami ya Allah yang masih jauh dari petunjuk Al-Quran. Kami mohon malam ini ya Allah, karuniakan ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok, lusa sampai wafat lebih baik mulai hari ini. Ya Allah, ampunilah ibu dan ayah kami. Tambahkan kemuliaannya, angkat derajatnya, kabulkan harapan-harapannya. Ya Allah, bila saatnya Kau panggil beliau-beliau, wafatkan ibu ayah kami husnul khatimah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, ampuni, sayangi kakek nenek kami, mertua, istri, suami, anak, menantu, cucu, keturunan kami. Ya Allah, ampuni, sayangi seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, kami mohon di malam yang barokah ini, cahayai hati kami dengan cahaya Al-Quran, rahmati kami dengan Al-Quran, hiasilah akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami semua sahabat-sahabat Al-Quran. Ampuni kami yang masih malas mempelajarinya, membacanya, belum sungguh-sungguh memahaminya, apalagi mengamalkannya. Ya Allah, masukkan kami semua dalam golongan sebagaimana sabda Rasul-Mu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, tanamkan di hati para santri semua ya Allah Al-Quran. Jadikan kami semua penjaga kalam-Kalam-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca menjadi syafaat untuk kami. Ya Allah, terimalah saum kami, terimalah salat kami, terimalah zakat kami,
terimalah bacaan Al-Quran kami. Ya Allah, istiqamahkan kami sampai kami berjumpa denganmu. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, takdirkan kami semua hamba-hamba yang kau bebaskan dari api neraka. Ya Allah, takdirkan kami semua hamba-hamba yang akan kau masukkan ke dalam surga. Berkahi keluarga kami, usaha kami, kerja kami, negeri kami Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, berkahi juga saudara-saudara kami di Gaza, Palestina, di negeri manapun. Ya Allah, kami ingin kedamaian di negeri ini. Kami ingin kedamaian di dunia ini ya Allah. Saling menyayangi, mencintai, membahagiakan karenamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah